Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai hari ini dengan pembahasan tugas 3 dan tugas 4. Karena pada tugas-tugas sebelumnya kalian mendapatkan beberapa kesulitan. Jadi harus ada pembahasan sehingga kalian mendapatkan kejelasan harus seperti apa penyelesaian dari tugas-tugas terdahulu. Sebelum pembahasan dimulai, seperti biasa disiapkan alat tulis untuk mencatat semua yang dianggap perlu untuk dicatat dalam pertemuan hari ini. Untuk pembahasan pertama kita fokus ke tugas yang ketiga. Tugas ketiga menampilkan soal seperti ini. Perhatikan, menggambar grafik fungsi kuadrat di mana fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2 min 3X min 4. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi permasalahan yang ada di dalam tugas 3 adalah fokus untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Dari dua soal yang ada, ini banyak sekali pertanyaan yang menanyakan bagaimana mengerjakan soal yang B. Jadi yang perlu saya bahas di sini nanti adalah fokus ke yang B. Karena yang A itu mungkin terwakili pembahasan pada materi kemarin, jadi sudah banyak yang bisa mengerjakan soal A. Hanya saja sekarang yang menjadi masalah bagaimana yang B-nya, atau banyak sekali pertanyaan di dalam mengerjakan soal yang B. Seperti semula bahwa dijelaskan menggambar grafik fungsi kuadrat banyak sekali informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya saja tentang sumbu simetri, diskriminan, kemudian titik balik, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kita akan mencari dulu beberapa poin yang dibutuhkan dalam menggambar. Tadi sudah dijelaskan, kita akan membahas atau memfokuskan ke pembahasan soal yang B. Untuk soal yang B, perhatikan ada Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Maka dari sini akan diketahui nilai-nilai dari A, B, dan C-nya. Perhatikan kemarin bahwa A, B, dan C harus dicari terlebih dahulu. A itu adalah koefisien yang ada di depannya X kuadrat. Jadi ini di depannya adalah min saja, berarti dia bukan min 0 tapi min 1. Nilai A-nya bernilai min 1. Dan yang banyak terjadi kesalahan kemarin di sini menetapkan A, ini banyak sekali kesalahan. Kemudian yang B adalah 2. Kemudian C-nya 3. Jadi ini harus dibenarkan lebih dahulu biar langkah selanjutnya akan menemukan hasil yang benar. Langkah selanjutnya setelah A, B, C-nya sudah ditemukan, maka kita mencari poin-poin apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar. Jadi kita mencari sekarang untuk yang pertama, kita akan mencari sumbu simetri dulu. Sumbu simetri berkaitan dengan nilai X. Yang rumus X-nya kemarin sudah dijelaskan, rumus X-nya adalah min B per 2A. Jadi perhatikan, kita masukkan nilai variabel A, B, C-nya ke dalam rumus ini. Bahwa ini ada min, berarti ditulis min. B-nya bernilai 2, berarti ditulis 2 di sana. Per 2 di bawah tetap 2. Yang A-nya berganti dengan nilai min 1. Jadi A-nya bernilai min 1. Min 2 per 2 kali min 1. Setelah itu perhatikan, kita lakukan operasi sampai sederhana. Ada min 2 per 2 kali min 1, min 2. Maka akan diperoleh hasil akhir min 2 dibagi min 2, hasilnya 1. Sumbu simetri terletak pada X sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menetapkan nilai diskriminan sebelum kita mencari nilai Y. Jadi diskriminan diperlukan untuk menentukan nilai Y. Diskriminan sendiri
Rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi ini perkalian. Yang hasilnya akan diperoleh B pangkat 2. B-nya sendiri 2, berarti 2 pangkat 2. Dikurangi dengan 4. A-nya bernilai min 1. Maka di sini diletakkan dikalikan min 1. Dikali lagi dengan C. C-nya bernilai 3. Jadi seperti ini. Ini perkalian, maka boleh dilakukan terlebih dahulu operasinya nanti. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 min. Nah ini dilakukan perkalian terlebih dahulu karena operasi perkalian harus didahulukan. 4 kali min 1 kali 3. Hasilnya sama dengan min 12. Kemudian ada 4, ada min berdampingan sehingga tandanya harus di plus 12. Maka diperoleh diskriminannya sama dengan 16. Setelah nilai diskriminannya diketemukan, kita akan mencari nilai Y. Y sendiri kemarin rumusnya adalah min D per 4A atau 4 kali A. Kita masukkan nilai D-nya, min D-nya 16, masukkan nilai 16 per 4 kali A-nya tadi ditemukan nilai 1, min 1, maka ditulis di sini min 1. Maka akan menghasilkan min 16 per dikalikan ini 4 kali min 1 hasilnya min 4. Setelah itu ada min di atas, ada min di bawah, bisa dihilangkan atau dicoret. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Dari sini kita sudah menemukan ada nilai X, ada nilai Y. Ini bisa disimpulkan bahwa titik balik adalah X, Y atau diperoleh nilai X-nya sama dengan tadi di sini 1. Masukkan nilai 1 dan Y-nya ditemukan nilai 4, berarti di sini ditulis 4. Jadi setelah kita mencari langkah ke-1 X, keduanya D, ketiganya Y, maka diperoleh kesimpulan titik balik. Tidak usah dihitung lagi dengan rumus yang ada, tapi menggunakan langkah-langkah sebelumnya. Ketemulah 1,4. Selanjutnya kita akan menemukan titik-titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kita mencari dulu titik potong terhadap sumbu Y. Kemarin kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya akan bernilai 0, ya kan? Maka X sama dengan 0. Ditemukan nilai X-nya sama dengan 0. Baiklah, sekarang kita akan memfokuskan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Karena titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya dianggap bernilai 0. Kemudian diapakan ini X sama dengan 0? X sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan atau fungsi awal. Jadi di sini dimasukkan nilai X sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3, maka di sini 0-nya dimasukkan atau disubstitusikan ke sini. Kalau mau ditulis secara lengkap akan menghasilkan min, X-nya diganti dengan 0, X-nya diganti dengan 0, plus 2 kali 0, ini diganti dengan 0, plus 3. Jadi penulisan lengkapnya ini maka akan menghasilkan Y sama dengan yang ini hasilnya 0 dioperasikan, yang ini dikalikan juga hasilnya 0 ditambah dengan 3. Ketemulah hasil Y sama dengan 3. Jadi sekarang kita memperoleh titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah, ini kesimpulannya, jadi titik potong terhadap sumbu Y ada di titik 0, lihat ini X-nya dulu 0, Y-nya 3.
Jadi 0,3. X-nya 0 dari sini, 3-nya dari situ untuk Y-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan menetapkan titik potong terhadap sumbu X. Berarti di sini dianggap Y-nya bernilai 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke fungsi awal. Jadi kita masukkan di fungsi awal ini ya fungsinya. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. 0 kita substitusikan di sana, 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi dari sini, ini yang banyak pertanyaan di sini. Bu, bagaimana kalau di sininya min? Bu, bagaimana mencari X1, X2-nya? Kemarin banyak timbul pertanyaan di sana. Kalau kalian menentukan ini X1, X2-nya seperti apa? Sebenarnya ini bisa menggunakan juga rumus ABC boleh. Menggunakan pemfaktoran juga boleh. Sekarang kalau seandainya menggunakan rumus ABC, maka di sini kita menggunakan A yang sudah ditemukan tadi, B dan C-nya. Lihat, perhatikan. Nih, min 1. Min 1. B-nya 2, maka di sini 2. C-nya 3, ketemu 3. Kalau kemarin kamu mencarinya dengan rumus ABC, boleh saja diingat-ingat rumus ABC-nya kemarin. X1, X2, X1, 2 itu dirumuskan dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, dari memasukkan ini atau mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini, kamu akan memperoleh nilai X1 dan X2. Jadi langkahnya sama dengan langkah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, kalau kalian nggak mau pakai cara ini karena terlalu panjang, boleh diakali seperti ini. Lihat, ada ini ya, ditulis ulang ke sana. 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah ini kalau kamu menggunakan pemfaktoran kemarin, seperti ini. Bu, saya sulit sekali mencari pasangan-pasangan yang ada di sana dan di situ misalnya. Sulit, Bu, karena di sininya ada min. Misalnya kamu menemukan yang seperti itu karena terbiasa dengan A yang bernilai positif. Kalau kamu menemukan masalah yang seperti itu, kita ubah saja ini menjadi bernilai positif di A-nya dengan cara mengalikan dengan min 1. Dikalikan dengan min 1. Kali min 1. Jadi kalau semua ruas di sini dikalikan dengan min 1, maka hasilnya akan seperti ini. Lihat, 0 kali min 1, 0. Min 1 kali min 1, X pangkat 2. Min 1 kali plus 2, min 2. Jadi yang positif akan berubah menjadi negatif. Min 3 kali min 1, min 3. Jadilah seperti itu. Maaf, ini yang menjadi acuan adalah seperti ini. Jadi misalnya dikalikan dengan min 1, berubah tanda dari negatif ke positif, dari positif ke negatif. Jadi dengan seperti ini kamu sudah bisa membayangkan atau mudah mendapatkan hasil pemfaktorannya. Perhatikan lagi. Penulisan ini kamu biasanya seperti ini. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Jadi 0-nya di sebelah sana. Kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat yang seperti ini kamu sudah biasa. Mudah, Bu, tapi pakainya pemfaktoran akan lebih mudah. Ya ini lakukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahwa di sini ada X, di situ ada X. Kemudian menetapkan bilangan di sini dan di situ. Yang hasil perkaliannya harus min 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Berapa dengan berapa? Kalau dikalikan hasilnya min 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus min 2. Pasangan dua bilangan, kalau dikalikan harus sama dengan min 3, tapi kalau dijumlahkan maka menghasilkan min 2. Jadi ini.
aturannya. Min 3 sebagai hasil perkalian, min 2 sebagai hasil penjumlahan. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam menetapkan ini, bisa menggunakan tabel-tabel seperti yang pertemuan sebelumnya. Yang menghasilkan perkalian min 3, kita langsung saja ke hasilnya, adalah 3 dan 1. 3 dan 1 hasilnya min 3 kalau dikalikan, tapi min 3 ditambah 1 akan menghasilkan min 2. Jadi pasangan bilangan ini yang akan dimasukkan ke dalam sini. X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 1. Maka akan menghasilkan X1-nya sama dengan, ingat di sini min 3, maka akan ada 3 jadi positif. X2-nya ini ada min 1, maka X2-nya hasilnya positif 1. Baik, dari sini kita sudah peroleh bilangan min 3 dan 1. Maka dimasukkanlah di situ ada min, lihat ini min 3. Kemudian satunya 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi ini min 3 tetap ditulis min 3, 1 ditulis plus 1. Maka akan menghasilkan X1 sama dengan 3, karena ini min 3 berarti di sininya 3, dan X2-nya sama dengan, lihatnya sini, X plus 1 berarti di sini karena plus 1 di sana hasilnya min 1 di sini. Dari sini kita punya kesimpulan bahwa titik potong terhadap sumbu X itu akan menghasilkan, titik potongnya adalah ini 3,0. Jadi 3 adalah nilai X-nya dan 0 nilai Y-nya. Kemudian yang kedua min 1, min 1,0. Jadi inilah 2 titik potong terhadap sumbu X. Baik, beberapa informasi penting untuk menggambar sudah ditemukan dalam langkah-langkah sebelumnya. Sekarang kita menyiapkan sumbu koordinatnya. Jadi kita gambar, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian kita tetapkan ruas-ruasnya. Baiklah, kita akan menggambarkan atau meletakkan semua informasi yang sudah didapatkan ke dalam sumbu koordinat. Tadi ditemukan bahwa nilai sumbu simetrinya di X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu adalah X positif. Ini nilai 1, 2, 3, 4, 5. X sama dengan 1 ada di sini, berarti letak sumbu simetrinya ada di sini. Ini adalah sumbu simetri di X sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah menetapkan atau ditemukan titik balik. Titik baliknya di 1,4. Di 1,4. Ini 1, 2, 3, 4. X-nya 1, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti akan ada titik balik di sana. Ini 1,4. Selanjutnya kita akan ke titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y tadi ditetapkan nilai 0,3. 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Jadi ada di situ. Dan titik potong terhadap sumbu X ini ditemukan 3,0. Jadi ini X-nya 3. 1, 2, 3 berarti di sana. Sedangkan satunya di X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Kalau di sini 0 berarti min 1 di sebelah sini. Nih. Jadi ada titik-titik yang sudah ditemukan. Dari sini kita akan membuat kurva atau grafik fungsi kuadratnya dengan arah parabolanya menghadap ke atas apa ke bawah. Ke atas apa ke bawah? Dilihatnya dari nilai A. Kalau A-nya bernilai positif, maka kurvanya akan menghadap ke atas. Karena yang B itu A-nya bernilai negatif,
maka dia akan menghadap ke bawah. Jadi akan ketemu seperti ini. Inilah gambaran untuk grafik fungsi kuadrat yang fungsinya adalah Y sama dengan min X pangkat 2 plus 2X plus 3. Untuk kesimpulan pembahasan tugas yang ketiga itu bahwa dalam menetapkan titik potong terhadap sumbu X yang mengalami kesulitan kalau ini negatif. Kalau ini negatif bisa dipositifkan dengan cara ini tadi, bahwa dikalikan dengan min 1 semua ruas kanan dan kiri, maka akan menghasilkan A bernilai positif. Akan mudah dengan cara pemfaktoran. Kalau kalian tidak mau merubah dalam bentuk mengalihkan dengan min 1, maka masih bisa digunakan rumus lainnya atau cara lainnya dalam memperoleh X1 dan X2, yaitu dengan cara menggunakan rumus ABC. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan tugas keempat. Untuk pembahasan tugas keempat, yaitu fokusnya adalah menentukan fungsi kuadrat kalau grafiknya diketahui atau titik-titik pada grafiknya diketahui. Misalnya soalnya kemarin yang dicontohkan seperti ini. Yang pertama, jika grafiknya melalui 0,3, 1,0, 3,0. Kemudian yang permasalahan kedua ditampilkan dalam bentuk gambar. Ada min 3 di sini, kemudian titik balik min 1, min 4. Yang kedua ditampilkan titik potong dengan sumbu X seperti ini. Dan satu titik potong dengan sumbu Y yang letaknya di situ. Jadi ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sebenarnya ini ada soal yang sama tapi ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Kalau kalian kemarin dijawab dengan dua jawaban saja dari 3 contoh soal ini, sebenarnya sudah akan dibetulkan kalau penjelasan kalian benar. Jadi ini lihat, perhatikan. Dari soal 1 dan nomor 2B ini sebenarnya soal yang sama tapi ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Jadi satu jawaban saja sudah dibetulkan, dianggap betul. Untuk soal nomor 1, misalnya kalian menjawabnya dengan rumus menggunakan 3 titik pada kurva yang diketahui, rumus yang ketiga, maka diperbolehkan. Sedangkan yang nomor 2 ini akan menggunakan rumus 2 rumus juga akan menemukan jawaban yang sama. Misalkan ini menggunakan rumus yang pertama. Bu, saya menggunakan pakai rumus yang titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik. Jadi rumusnya menggunakan Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Ini kamu menggunakan yang ini boleh, karena di sini ada X1, X2 dan 1 titik lain. Atau menggunakan yang 3 titik, informasi 3 titik, titik ke-1, titik kedua, titik ketiga. Kamu menggunakan rumus yang ini, misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini pun boleh, jadi sama-sama menghasilkan hasil akhir yang sama. Baik, kita coba cermati soal nomor 1 dan 2B. 2B diketahuinya apa di gambar? Diketahui untuk 2B, soal 2B. Ini ada titik berapa di sini? Kalau ini nilainya Y, berarti X-nya adalah 0. Jadi diketahui 0,3. X-nya 0 dan Y-nya 3. Kemudian yang kedua di sini, lihat, ini nilai 1 itu punyanya X, Y tidak punya nilai atau 0, maka di sini ketemulah nilai 1,0. Sedangkan satunya lagi
Nomor 3, titik yang ketiga, di sini 3 ini nilai X-nya, berarti akan ada 3, lihat Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0 karena tidak ada nilai di sana, nilainya 0. Jadi kalau ditampilkan sini semakin jelas bahwa sebenarnya soalnya adalah sama antara soal ke-1 dan soal yang 2B. Maka solusinya harus menemukan hasil akhir yang sama pula. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 1 dan 2B yang diketahuinya seperti itu. Bebas kamu memilih mau menggunakan cara yang manapun, boleh rumus 1 atau rumus 2. Dipakai salah satu saja biar kalian tidak terlalu panjang menjelaskan atau mencari jawabannya. Sekarang perhatikan, kalau di sini kamu menggunakan rumus titik potong terhadap sumbu X, maka di sini ada informasi ada 1 dan 3, itu ada X1 dan ini X2. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Berarti jawabannya adalah kalau menggunakan cara 1. Misalnya di sini ada rumusnya menggunakan Y sama dengan A X min X1 X min X2. Jadi akan ada Y sama dengan A X1 dan X2 nya kita substitusikan. Ini X1 nya jadi min X1 nya sama dengan 1 dan X min X2 nya sama dengan 3. Setelah itu langkah selanjutnya kita menggunakan titik ini, substitusi. Ini sebagai nilai X-nya, ini sebagai nilai Y-nya. Baiklah, kita akan melakukan substitusi titik yang lainnya. Jadi titik lain kita masukkan ke dalam langkah yang sebelumnya. Jadi di sini, maaf ya, ini ada kesalahan penulisan, ini dan ini kan sama, nggak mungkin kan ya. Jadi ini sebenarnya tadi 0,3, jadi 0,3. Kita substitusikan ini ke dalam langkah itu nanti 0,3. Jadi di sini ini dianggap sebagai X-nya dan ini dianggap sebagai Y-nya. Yang ada adalah Y ini digantikan dengan 3, maka tertulislah 3. A-nya tetap A. X-nya diganti dengan 0, 0 min 1. Dan di sini 0 min 3. Dari sini akan ditemukan nilai A-nya. Jadi substitusi 0,3 itu digunakan untuk mencari nilai A-nya. 3 tetap, A-nya tetap, ini hasilnya adalah min 1, yang ini hasilnya adalah min 3. Jadi 3 A, ini dikalikan hasilnya adalah 3. Jadi A-nya akan diperoleh 3/3. Jadi ini pindah ke sana, 1 sama dengan A. Maka kita akan dapatkan nilai A-nya sama dengan 1. Baru kita masuk lagi ke langkah yang ketiga, substitusi A yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan menuju langkah yang terakhir, yaitu mencari fungsi kuadratnya dengan cara memasukkan atau mengsubstitusikan nilai A sama dengan 1 ke dalam langkah 1. Ini dianggap langkah 1 ya. Jadi Y sama dengan A X min 1, ini substitusi A sama dengan 1 ke sini. Jadi nilai A nya diganti ini. X min 3. Maka akan ada Y sama dengan 1, X min 1, X min 3. Jadi karena ini 1 bisa langsung dikalikan hasilnya tetap ini ya. Y sama dengan X min 1, X min 3. Jadi satunya sudah dikalikan dengan semua ini hasilnya tetap.
Y sama dengan, ingat perkalian, X kali X pangkat 2. X kali min 3, min 3X. X kali min 1 kali X, hasilnya min 1X. Min 1 kali min 3, nih, hasilnya plus 3. Maka akan ada Y sama dengan X kuadrat, yang ini bisa digabungkan. Dioperasikan min 3X min 1X, maka menghasilkan min 4X plus 3. Ini hasil jawaban untuk soal nomor 1 dan 3. Sedangkan caranya bisa menggunakan cara yang lain lagi dari ini, yaitu cara dengan 3 titik yang diketahui. Baik, sekarang kita akan menuju ke pembahasan menjawab nomor 1 dan nomor 2B dengan cara yang kedua, menggunakan informasi 3 buah titik. Jadi rumus yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah menggunakan rumus Y sama dengan A X pangkat 2 plus Bx plus C. Jadi kita menggunakan rumus ini. Ingat, untuk menggunakan cara 2 atau menggunakan informasi 3 titik, yang dilakukan di awal adalah mensubstitusikan semua titik-titik ke dalam rumus yang ada. Jadi kita substitusi semua titik ke fungsi yang ada. Kita mulai dari 0,3. Kalau kita substitusikan di sini berarti Y-nya diganti 0. Y-nya diganti 3. Ini nilai Y-nya, ini nilai X-nya. Y-nya diganti 3 dan X-nya diganti dengan 0. Semuanya yang ada di sini ada 0. Maka akan menghasilkan Y-nya diganti 3. Sama dengan A-nya tetap, X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah B-nya tetap, kemudian X-nya diganti dengan 0. Jadi ini sebenarnya perkalian ditambah dengan C. Maka dari sini ini dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana dulu, akan menghasilkan 3. Ini kalikan hasilnya 0. Ini dikalikan hasilnya juga 0 plus C, maka akan menghasilkan C-nya sama dengan 3. Jadi untuk substitusi titik yang pertama sudah ditemukan hasil akhir, C-nya sama dengan 3. Kita menuju ke titik berikutnya. Titik 1,0. Maka Y-nya diganti 0, S-nya diganti 1. 0 sama dengan A-nya tetap diganti 1 pangkat 2, D-nya tetap diganti 1 ditambah dengan C. Kemudian kita lebih menyederhanakan bentuk ini. 0 tetap, ini dikalikan 1 pangkat 2 berarti 1. 1 kali A tetap A. Yang ini hasilnya B kali 1 tetap B, dan ini hasilnya C. Jadi yang paling sederhana akan diperoleh seperti ini. Ini sebagai persamaan 1 yang tidak menghasilkan variabel manapun. Selanjutnya kita menuju ke titik yang ketiga, 3,0. Di sini akan menghasilkan, lihat, Y-nya diganti 0, X-nya diganti 3. 0 A kali 3 pangkat 2 plus B kali, jadi diganti 3 plus C, yang akan menghasilkan hasil yang paling sederhana 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, atau tertulis 9A, ditambah dengan 3 kali B berarti 3B plus C. Dari sini ini menghasilkan persamaan yang kedua yang belum menemukan variabel. Langkah selanjutnya yaitu mencari variabel A dan B dengan menggunakan bantuan persamaan 1 dan persamaan 2.
Karena C-nya sudah ditemukan tadi, maka kita substitusikan C ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Kita letakkan di sini bahwa nanti substitusi C sama dengan 3 ke persamaan 1 dan 2 untuk mencari A dan B. Nah, substitusikan ada 0 sama dengan A plus B plus C. Jadi ini kita ganti dengan 3. 0 sama dengan A plus B plus 3. Atau bisa diubah penulisannya menjadi 3-nya dioper ke sebelah sini. Min 3 sama dengan A plus B. Atau bisa dibalik lagi. A plus B sama dengan min 3. Ya, penulisannya boleh dibolak-balik asal tepat. Tandanya jangan sampai salah. Kemudian kita mensubstitusikan lagi ke dalam sini. Ada 0, ini yang pertama, ini yang kedua, sama dengan 9A plus 3B plus C. Kita ganti C-nya dengan 3 atau kita substitusikan C sama dengan 3. Jadi ini 0, 9A plus 3B plus 3. Sama dengan tadi, kita oper min 3 sama dengan 9A plus 3B atau 9A plus 3B sama dengan min 3. Jadi ini kita gunakan untuk mencari variabel A dan B. Boleh dengan cara eliminasi ataukah cara substitusi, terserah. Mencari A dan B. Kita gunakan cara eliminasi ya sekarangnya. Coba ini ada A plus B sama dengan min 3 dan 9A plus 3B sama dengan min 3. Jadi biar tereliminasi salah satu koefisiennya harus ada yang sama seperti yang dijelaskan terdahulu. Biar ada salah satu yang sama, boleh yang disamakan yang koefisiennya A atau yang koefisiennya B. Jadi kita misalkan yang akan dieliminasi yang B, berarti ini dibuat menjadi 3. Biar menjadi 3 ini dikalikan 3. Yang ini tetap berarti dikalikan 1. Maka lihat ada 3A, ini 3 semuanya dikalikan 3 kali 3 kali 3. Akan ada 3A plus 3B min sama dengan min 9. Sedangkan yang di sini karena dikalikan 1 berarti dia tetap 9A plus 3B sama dengan min 3. Jadi dari sini kita akan melanjutkan mencari A dan B-nya dengan cara menetapkan tanda apa yang bersesuaian di sana. Biar salah satunya hilang, harus yang menghubungkan antara ini. Apakah yang dieliminasi A-nya atau yang dieliminasi B-nya. Karena yang dieliminasi B-nya, maka di sini ada 3B dengan 3B. Biar hasilnya 0, maka di sini harus dikurangkan. Lihat, ada sekarang 3A dikurangi 9A. Jadi ada 3A dikurangi 9A. Maka akan menghasilkan min 6A. Dilanjutkan lagi, lihat ini ada 3B dikurangi 3B. Maka di sini hasilnya 0. 3B dan 3B dikurangkan. Sama dengan, lihat ini ada 9. Nah, ada 9, maaf ada min 9, ini bayangkannya min 9, ini ada min, ada lagi min 3. Jadi lihat itu,
ada min 9, min 3. Jadi ini harus dicari hasilnya. Ini berapa? Jadi plus 3. Maka hasil akhirnya adalah min 6. Jadi ini bayangan dari mana hasil yang ada di sini. Min 9 dikurangi min 3, hasilnya adalah min 6. Maka dari ini lihat ada min 6. Min 6A sama dengan min 6. Maka A sama dengan min 6 per min 6 sama dengan 1. Untuk variabel C dan A sudah ditemukan. Berarti terakhir kita akan mencari variabel B-nya. Jadi untuk mencari nilai B, maka kita akan menggunakan ini. Tadi sudah ditemukan nilai A-nya sama dengan A sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 3. Untuk menetapkan nilai B, maka kita substitusikan ke dalam ini. Boleh yang manapun, salah satu yang dipakai. Baiklah, dari langkah sebelumnya kamu sudah mendapatkan nilai C dan A. Sekarang kita mencari nilai B. Dengan cara substitusi. A sama dengan 1 dan C sama dengan 3. Boleh ke dalam persamaan-persamaan sebelumnya yang didapatkan. Karena di sini yang tampil ini boleh menggunakan yang ini saja sudah. Jadi di sini akan ada A plus B sama dengan min 3. Maka kalau A-nya ketemu 1 disubstitusikan di sana ada 1. Plus B sama dengan min 3, maka B sama dengan min 3, yang ini pindah ruas ke sebelah sana menjadi min 1. B sama dengan min 4. Jadi sudah didapatkan nilai A1, C3, dan B-nya sama dengan min 4. Terakhir langkahnya kita memasukkan ke dalam persamaan yang dicari. Substitusi A, B, dan C ke persamaan yang dicari. Berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita ganti ini dengan nilai yang sudah ditemukan. Berarti Y sama dengan A-nya sama dengan 1. Berarti 1X pangkat 2 plus B-nya sama dengan min 4. Berarti min 4X. Plus C-nya sama dengan 3. Dari sini harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau ini 1 berarti boleh tidak ditulis. Jadi X kuadrat saja yang ditulis. Kemudian lihat ini ada plus dan min, berarti ada min saja yang ditulis. 4X plus 3. Jadi kesimpulannya, mau menggunakan cara 1 ataupun cara 2, maka hasil yang didapatkan adalah sama, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Baiklah, kesimpulan untuk tugas keempat, amati betul informasi apa yang ada di dalam soal. Mau dikerjakan pakai cara apapun silahkan, tapi harus teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk kali ini tidak akan dibahas karena sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang terdahulu, tidak ada kesulitan di dalam mengerjakannya. Jadi tidak akan dibahas di dalam pertemuan ini. Baiklah, setelah mendapatkan penjelasan tugas 3 dan tugas 4, sekarang kamu punya tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas kelima. Di sini berisi satu pembahasan, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi 3 soal yang meliputi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Soalnya sebagai berikut, lihat ada nomor 1 yang diminta adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang persamaannya min 2x pangkat 2
min 5x min 3 sama dengan 0. Jadi nanti kalian cari x1 dan x2 nya. Kemudian yang nomor 2, menentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut. Bebas kalian menggunakan cara yang manapun, hanya pakai saja satu cara, jadi nggak usah dua-duanya atau berapa rumus yang digunakan, jadi cukup satu. Kemudian untuk yang ketiga, buat grafik dari fungsi kuadrat. Jadi nanti kamu diminta menggambar grafik yang fungsinya adalah fx sama dengan min 2x pangkat 2 min 5x min 3. Silahkan kalian kerjakan cara dari nomor 1, 2, dan 3 di dalam buku tulis masing-masing. Kemudian yang perlu diingat, dalam setiap lembar jawaban harus dituliskan nama, baru difoto dan diupload di GCR. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.